Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia, dan di video kali ini kita akan mengadakan Q&A pertama di channel Framework Indonesia. Nah, jadi di Q&A pertama ini nantinya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di kolom komentar di channel ini. Nah, adapun topik yang akan kita bahas di Q&A pertama ini adalah kita akan membahas tentang cara mengatasi pesan kesalahan atau error pada saat kita ngoding dengan menggunakan CodeIgniter. Jadi nanti saya akan membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan kesalahan ataupun error pada saat teman-teman menggunakan CodeIgniter. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan jawab, bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang membutuhkan layanan hosting, di sini saya merekomendasikan Hostinger sebagai layanan hosting yang teman-teman bisa gunakan untuk aplikasi web teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung akses saja di hostinger.co.id/framework Indonesia. Sekali lagi, hostinger.co.id/framework Indonesia, atau teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video ini. Nah, mengapa saya merekomendasikan Hostinger sebagai layanan hosting yang bisa teman-teman gunakan? Kalau kita lihat di websitenya, di sini ada beberapa kelebihan yang bisa kita lihat dari Hostinger ini. Yang pertama adalah ketika kita berlangganan web hosting, maka kita langsung mendapatkan diskon hingga 90%. Ditambah kita bisa mendapatkan gratis sertifikat SSL ya. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, kita bisa lihat beberapa kelebihan-kelebihan lainnya. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kemudahan setup, kemudian juga kita akan mendapatkan performa dan kecepatan untuk aplikasi website kita. Lalu kita juga bisa membangun website dengan menggunakan CMS, Content Management System ya, seperti WordPress. Kemudian apabila teman-teman mengalami permasalahan atau kendala teknis, maka tim dari Hostinger siap untuk membantu teman-teman melalui fitur chatting yang ada di aplikasi atau website Hostinger. Kemudian selain itu juga kita juga bisa dengan mudah untuk memperbesar skala website kita atau mengupgrade website kita. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan sebuah cPanel yang user friendly karena Hostinger ini menggunakan cPanel yang mereka buat sendiri, jadi tampilannya sangat mudah untuk digunakan atau user friendly. Selain itu juga Hostinger memberikan jaminan 30 hari uang kembali. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk price listnya atau daftar harganya. Nah, kalau kita lihat di pilihan paket web hostingnya, di sini kita bisa melihat ada beberapa pilihan paket yang bisa kita pilih. Contohnya di sini ada share hosting single, share hosting premium, kemudian share hosting business, dan ada juga cloud hosting. Dan kalau teman-teman perhatikan di setiap paket hostingnya ini ada diskonnya, mulai dari 70, 9%, 80%, bahkan sampai 90%. Nah, contohnya di sini saya ingin pilih yang paling populer, yaitu share hosting business. Cara untuk berlangganannya adalah teman-teman klik saja tambahkan ke chart. Nah, selanjutnya kita akan memilih untuk durasi yang akan kita gunakan. Contohnya saya akan pilih yang 12 bulan atau 1 tahun. Nah, oke. Maka kita langsung mendapatkan diskon di sini, potongan harga ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian yang akan kita dapatkan itu adalah sertifikat SSL, lalu kita juga mendapatkan Cloudflare Protection ya. Kemudian kita juga mendapatkan backup harian, dan selain itu kita juga bisa mendapatkan domain gratis. Nah, contohnya di sini saya akan mencari nama domain yang akan saya gunakan. Contohnya saya gunakan framework Indonesia, kemudian saya gunakan yang .tech, lalu saya cek nama domainnya. Nah, oke, jadi sekarang saya sudah mendapatkan nama domain yang saya inginkan, frameworkindonesia.tech, dan ini kita mendapatkan diskon 100%, artinya untuk domain ini kita tidak bayar sama sekali ya.
Nah, selain potongan harga yang sudah teman-teman dapatkan di sini, teman-teman masih bisa mendapatkan potongan harga lagi dengan menggunakan kode kupon khusus yaitu Framework Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung terapkan saja kode kuponnya di sini, klik di sini, lalu ketik Framework Indonesia. Oke, teman-teman bisa lihat nanti untuk perubahan harganya di sini. Saya klik tambahkan. Nah, maka sekarang harganya menjadi 737.972. Oke, setelah itu maka langsung check out sekarang. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung saja masuk pada Q&A kita. Nah, saya akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman yang ada kaitannya dengan pesan kesalahan atau pesan error ketika ngoding dengan menggunakan CodeIgniter. Oke, ini yang pertama dari Fahri Husaini. Oke, jadi pertanyaannya di sini, Bang, tolong bantu ini di query baris mana ya yang salah. Oke, jadi kita bisa lihat di sini untuk pesan errornya itu adalah no kolom nama pegawai in field list. Lalu kalau kita lihat di bawahnya ada sebuah query ya. Nah, apabila teman-teman mendapatkan pesan kesalahan atau error seperti ini, maka yang pertama yang harus teman-teman cek adalah cek terlebih dahulu untuk kolom yang error itu, cek apakah kolom tersebut atau field tersebut ada di dalam tabel atau tidak. Nah, kalau kita lihat di dalam query-nya ini adalah insert into data kehadiran. Kemudian di sini ada nama-nama field-nya, lalu ada values-nya. Nah, caranya adalah teman-teman silakan buka phpMyAdmin, buka database-nya, lalu buka tabel data kehadiran apakah di dalam data kehadiran itu ada field nama pegawai atau tidak. Nah, apabila ada error yang seperti ini, maka bisa dipastikan field nama pegawai itu tidak ada di dalam tabel data kehadiran. Bisa jadi ada kesalahan pengetikan atau penulisan nama field, ataupun ada kesalahan penulisan tanda baca contohnya. Contohnya di dalam tabel itu tidak ada underscore, tetapi teman-teman tulis di query-nya ada underscore-nya. Nah, maka solusinya teman-teman bisa perbaiki query yang ada di dalam source code teman-teman, kemudian disesuaikan dengan field yang ada di tabel data kehadiran ya. Nah, itu solusi untuk masalah yang pertama. Oke, kita lanjut baca pertanyaan yang kedua dari Zakaria Damasaputra. Pak, kok punya saya pas saya akses di browser not found ya? Saya ketik localhost/pengajian/index.php/admin/dashboard pas di enter not found. Nah, pertanyaan ini sama juga dengan pertanyaan dari Arid Immanuel Meha. Pertanyaannya, Pak, izin bertanya, jika sudah ngikuti codingnya sesuai dengan video di atas, pada bagian membuat form update mobil, setelah di save dan di refresh malah muncul notif di halamannya 404 page not found. Itu kenapa ya, Pak? Nah, oke. Jadi pertanyaan yang seperti ini itu banyak sekali ditanyakan di channel Framework Indonesia, dan kebanyakan masalahnya itu terjadi oleh karena adanya typo atau kesalahan penulisan, baik itu penulisan kelas, penulisan metode, penulisan subfolder ya. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan ketika kita mengakses sebuah halaman website itu ada yang namanya URI segment. Ada URI segment 1, URI segment 2, URI segment 3. Nah, URI segment 1 itu biasanya nama kelas. Kemudian URI segment 2 itu metode, dan URI segment 3 itu biasanya ID. Nah, yang harus teman-teman cek atau perhatikan itu adalah pastikan apa yang teman-teman tulis di URL itu sama dengan yang teman-teman buat ya ketika teman-teman ngoding ya. Jadi contohnya teman-teman membuat sebuah kelas atau controller namanya dashboard, maka harus dicek lagi apakah cara penulisan yang teman-teman akses di sini itu sama dengan yang teman-teman tulis. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa ada beberapa rules yang harus teman-teman ikuti ketika menulis kelas ataupun metode di CodeIgniter. Di video pertama playlist CodeIgniter saya sudah membuat videonya. Teman-teman bisa langsung cek saja rules untuk membuat nama kelas atau metode di CodeIgniter. Contohnya, huruf awal
dari nama kelas itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk metode tidak boleh ada dua metode yang sama ya. Itu adalah contoh-contoh yang harus teman-teman cek apabila mendapatkan error seperti ini. Ataupun yang selanjutnya, pesan error ini bisa muncul oleh karena ketika teman-teman menyimpan file controller teman-teman itu di dalam sebuah subfolder. Harus dicek dulu apakah subfolder yang teman-teman tulis itu sama dengan subfolder yang sudah teman-teman buat sebelumnya ya. Jadi bisa dipastikan kalau ada pesan seperti ini maka kesalahan terjadi oleh karena adanya typo atau salah ketik ya. Oke, next. Nah, kita bisa melihat di sini ada dari Diki Prasetya. Oke. Nah, apabila teman-teman mendapatkan error seperti ini ya, invalid argument supply for each. Nah, di file name-nya admin/invoice line 14. Jadi, apabila mendapatkan pesan error seperti ini sangat mudah sekali sebenarnya untuk mencari solusinya. Teman-teman bisa langsung saja buka filenya ya, invoice.php di dalam folder admin lainnya 14. Jadi sebenarnya untuk mencari solusi setiap error yang ada di CodeIgniter itu sangat mudah sekali. Teman-teman bisa langsung saja buka filenya lalu cari di line berapa error tersebut terjadi. Nah, jadi di sini apabila teman-teman mendapatkan pesan seperti ini, invalid argument supply for each, maka solusinya, oke, saya akan memberikan solusinya, tetapi garis bawahi dulu untuk for each. Ya, jadi letak kesalahannya itu di sini, di for each ini. Nah, oke, jadi untuk pertanyaan dari Mas Diki Prasetya tadi, saya akan coba untuk buka aplikasi penggajian yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, apabila teman-teman mendapatkan pesan error seperti itu, maka hal itu disebabkan oleh karena ketika teman-teman buat query, ya ini adalah query-nya ya. Ini adalah query-nya. Nah, query ini teman-teman simpan ke dalam sebuah variabel. Oke. Nah, di dalam variabel ada yang namanya inisial. Nah, inisial ini nanti akan teman-teman gunakan ketika melakukan pengulangan atau for each. Makanya tadi di awal saya sebutkan di garis bawahi untuk for each-nya ya. Jadi inisial jabatan ini itu nanti kita akan gunakan ketika kita melakukan pengulangan di view utamanya yaitu data jabatan. Coba kita buka untuk data jabatan. Nah, yang ini ya. Jadi pastikan apabila teman-teman mengalami error yang dialami oleh Mas Diki tadi, itu inisial yang ada di dalam variabel data yang berisi query-nya itu sama dengan yang teman-teman panggil di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin teman-teman mengalami hal seperti ini. Jadi data di sini, inisial di sini sudah sama dengan yang ada di sini, tetapi masih muncul error yang seperti itu tadi. Nah, pastikan juga bahwa ketika kita memanggil variabel data di sini, maka variabel data ini kita juga harus panggil di view utamanya. Makanya setelah kita panggil view utamanya, kita juga masukkan di sini variabel data. Nah, itu adalah error yang sering terjadi. Jadi, yang pertama, pastikan inisialnya sama dengan variabel yang dipanggil di pengulangannya. Dan yang kedua, pastikan variabel yang menyimpan query-nya itu sudah dipanggil di dalam view utamanya ya. Jadi itu solusi untuk tadi pertanyaan dari Diki Prasetya. Oke, next kita lanjut ya. Oke, pertanyaan dari Fahri Husaini. Nah, di sini ada message syntax error uninspect $this. Oke. Kemudian di sini juga sudah ada nama filenya ya. Ada di dalam controller ya, folder admin, dan nama filenya data jabatan.php line 92. Oke, mohon dibantu Bang, ini salahnya di mana? Saya sudah ikuti benar. Nah, apabila ada pesan kesalahan seperti ini, maka cara pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah buka dulu filenya. Buka file data jabatan .php yang ada di dalam folder admin. Lalu silakan ke line number 92. Nah, apabila ada pesan error seperti ini uninspect $this, maka bisa dipastikan bahwa
sintaks sebelum line 92 ini ada kesalahan. Bisa jadi ada kurang titik koma ataupun kurang tutup kurung ya. Nah, jadi kesalahan-kesalahan seperti itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi apabila muncul error seperti ini, cek untuk line sebelumnya. Bisa jadi kesalahan itu terjadi di line 91 atau 92 ya. Bisa jadi kurang titik koma ataupun kurang tutup kurung ya. Jadi untuk pertanyaan ini yang harus dicek seperti itu ya. Cek line sebelum line 92 ya. Oke, next dari Muhammad Beni. Mohon bantuannya Pak, error number 1054. Nah, sama seperti yang tadi ya, anu kolom data titik data pegawai NIK. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini, ini adalah nama nama tabel, kemudian ini adalah nama NIK. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, ini adalah field NIK di dalam tabel data titik data pegawai ini tidak ada. Nah, jadi ini adalah kesalahan penulisan nama tabel ya. Jadi tidak ada tabel data titik data pegawai, yang ada adalah tabel data pegawai. Jadi ini murni kesalahan pengetikan. Jadi harap dicek kembali. Oke, next, ini yang terakhir mungkin. Nah, pertanyaan dari Muhammad Rian. Tolong bantu jawab Pak, terima kasih. Oke, jadi di sini ada pesan kesalahan kolom foto cannot be null. Lalu di bawahnya ada query-nya. Nah, apabila teman-teman mendapatkan pesan error seperti ini, maka perhatikan di setiap input, di setiap tag input yang kita buat di dalam form itu kan ada name. Nah, pastikan name-nya itu sama dengan yang ada di dalam field table database. Nah, jadi contohnya di sini saya punya sebuah form. Nah, di dalam form ini ada beberapa inputan. Ya, ada input dan di dalam input ada name. Nah, pastikan name yang ini tadi sama dengan field yang ada di dalam tabel database kita ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga bisa membantu bagi teman-teman yang mengalami kendala ketika ngoding dengan Codeigniter. Sampai jumpa di video Q&A berikutnya.